Siapa yang sangka seorang yang dulunya sempat dijuluki si anak sungai dari Pangkalan Bun sekarang menjelma menjadi salah satu pengusaha properti terbesar di Australia. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari malam ini dan inilah I'm Possible Inspirasi Iwan Sunito tanpa batas. Lahir dari pasangan Susana Satyowijaya dan Handi Sunito, Iwan Sunito kecil harus hidup dengan penuh kesederhanaan. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil, sedangkan ibunya adalah seorang penjahit dan penata rias. Disinilah ia dibesarkan, di kampung Raja Seberang, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selama 12 tahun, pria yang semasa kecil memiliki hobi menggambar ini harus tinggal di rumah yang berdiri di atas Sungai Arut. Saya melihat bahwa kalau saya look back, saya melihat kembali ke belakang kembali ya, kekurangan kita menjadi satu kelebihan itu di masa depan kita. Dan Kalimantan menurut saya is that starting point dalam hidup saya. Titik mulai bangkit untuk dari keterbatasan masa lampau, keterbatasan sekolah, keterbatasan minder gitu. Kalau sekolah sesuatu yang mungkin ada kemunduran, tapi secara pengalaman, wow, it's the best. Meski memiliki waktu yang cukup sibuk, lulusan ilmu arsitek dari University of New South Wales ini selalu menyempatkan waktunya untuk kembali ke tempat ia dibesarkan. Ya, Iwan sering dia datang ke sini tiap tahun. Ya, dia sering lihat kampungnya, ya dia sering membantu juga yang orang yang perlu gitu. Iwan sekarang tidak ada bedanya dengan dulu. Iwan sekarang ya mungkin sekarang lebih sibuk, tapi ya kalau ketemu dan kita masih say hello, masih ngobrol seperti umumnya seperti kayak dulu gitu. Meski telah sukses mengembangkan bisnis di Australia, pria yang sering dijuluki si anak sungai dari Pangkalan Bun ini ingin selalu menularkan keterampilannya dan menginvestasikan bisnisnya di Indonesia. Baginya, sukses yang ia dapat saat ini tidak semudah membalikan telapak tangan, namun ada pengorbanan serta kerja keras yang mengarungi perjalanan hidupnya. Welcome to Sydney, Mary. you. Beautiful city, Yes. the best city in the world. Kota yang sangat indah sekali ya. Dan sekarang saya tentu saja sudah bersama dengan Pak Iwan Sunito yang merupakan chairman dan juga grup CEO dari Crown Group. Terima kasih. Yes. Jadi ini nih Pak Iwan, tempat di mana mimpi Pak Iwan menjadi kenyataan. Tempat yang betul-betul karir dibangun, sekolah diperbaikin, karir dibangun dan sampai hari ini. Masih ingat nggak sih tahun berapa Pak Iwan kesini? 1984 akhir, pas dikirim dari Surabaya ke Sydney, setelah itu 85 mulai sekolah di sini daripada high school. SMA kelas 3 di sininya. SMA kelas 3 akhirnya pindah ke sini. Ya, tahun setelah itu 82. ngambil arsitektur 86, setelah itu menyelesaikan arsitektur sampai 91, setelah itu ambil Master of Construction Management kayak bangunan gitu ya. Iya. Tahun 1991 dan 92 selesai, setelah itu mulai merintis karir. Dan sekarang menjadi raja properti di Australia yang ternyata orang Indonesia. Wow. Tapi saya pengen kilas balik lagi nih. Kalau saya lihat tentang Pak Iwan dan juga di bukunya itu banyak banget quotes Pak Iwan bilang bahwa orang itu harus punya mimpi. Cita-cita itu harus diwujudkan, tapi semua berawal dari mimpi. Nah, kalau Pak Iwan sendiri, waktu kecil dulu mimpinya apa Pak Iwan? Mimpinya itu hampir nggak ada. Gitu. Oh malah nggak ada? Nggak ada gitu. Mimpinya sangat terbatas. Yaitu mimpinya kalau bisa lulus aja atau naik kelas aja sudah bagus. Karena kan saya lahir di Surabaya, tapi besarnya di Pangkalan Bun, kota kecil dan rumahnya di atas air dan betul-betul terbatas banget gitu. Dan
ke restoran itu setahun sekali dah gitu. Setahun sekali. Ya, dan Oke. saya terbatas banget belajarnya ke sekolahnya tiap tahun. I don't know why gitu, tapi nilai saya nggak bagus gitu. Ya, mimpi saya cuma kalau naik kelas aja udah seneng. Oke, tapi bagus setidaknya udah punya tujuan dong dari Iya, kecil. iya. Betul ya. Benar. Terus bagaimana akhirnya mimpi itu bisa berevolusi? Nah, mimpi itu rupanya jadi kalau kita lihat sampai terus tiap tahun minder, nggak pernah percaya diri, kepikir waduh kok bodoh banget gitu. Kalau orang Surabaya kan bilang goblok gitu kan. Tapi kan ada yang bilang nggak ada anak yang bodoh. Well, I don't know, saya merasa kok bodoh banget gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat juga kegagalan bukan sesuatu yang final kan. Iya, betul. Kegagalan sebetulnya adalah batu loncatan kita untuk belajar lebih lagi gitu. Nah, pada waktu itu saya merasa kok bodoh banget gitu. Dan saya merasa kok dilahirkan bodoh gitu. Sebetulnya bukan bodoh, cuma banyak masalah dalam hal keterbatasan mimpi, keterbatasan untuk lingkungan, keterbatasan untuk gampang minder gitu, Bisa keterbatasan. dibayangkan juga ya Pak Iwan, karena kan kalau di tempat Siti seperti ini yang megah, yang besar, tentunya lebih menginspirasi orang untuk bermimpi lebih besar. Tapi kalau di Pangkalan Bun pada saat itu kan hutan, Lalu pindah high school ke Surabaya kan? pindah-pindah tempat juga. Ya, pindah ke Surabaya. Orang desa lalu berkompetisi dengan orang kota, malu juga gitu, Iya. minder gitu. Iya. Nah, tapi ada satu yang merubah hidup saya waktu itu adalah waktu saya tabrakan di Bali. Waktu setelah nggak naik kelas, tahun SMA kelas 2, saya minta holiday ke Bali, tabrakan. Dan tabrakan saya koma 5 hari gitu. Nah, Oke. menariknya, walaupun saya koma 5 hari, saya nggak mati, saya nggak cacat. Waktu saya bangun, saya merasa pastinya ada tujuan yang besar Iya. dalam hidup saya. Mulai saat itu, saya berani bermimpi yang lebih besar. Musibah menjadi mukjizat. Benar. Musibah menjadi mukjizat. Betul, kalau kita pikirkan, orang pikir ini sudah nggak naik kelas, kan sudah kayak ini ya satu yang sial kan. Nah, itu tabrakan, betul-betul musabah kan. Ternyata ketabrakan itu menjadi turning point dalam hidup saya, perputaran dalam hidup saya, sehingga perubahan paradigma, perubahan impian yang membuat saya mulai kelihatan majunya sangat cepat dari saat itu. Oke, nah, tapi menarik nih Pak Iwan, karena kan kalau Pak Iwan bilang kita harus berani bermimpi besar. Tapi kalau tadi Pak Iwan cerita, pas lagi kecil pun Pak Iwan mimpinya cuma nggak naik kelas doang, tapi kok bisa menjadi seperti sekarang? Berarti nggak perlu mimpi besar dong Pak Iwan? Perlu banget mimpi besar gitu dalam hidup saya. Saya pikir ya, dalam hidup saya lihat ke Bali ya, sebetulnya bukan karena kurang kapasitas, tapi karena mimpinya terbatas. Waktu dulu SD, SMP, SMA, cuma pingin naik kelas aja. Kalau bisa dapat 6 atau 7 aja udah bagus. Dan ternyata hasilnya 6 dan 7. Sampai nggak naik kelas benar-benar gitu kan. Iya. Setelah tabrakan, berubah impiannya, saya mau jadi nggak dibilang orang yang bodoh. Mulailah berani berkumpul dengan orang yang pintar-pintar. Nilai saya naik dan naik gitu. Pindah ke Sydney. Setelah itu saya dapat graduate, saya lulus daripada Bachelor of Architecture dengan gelar honor kan. Saya bilang saya mau jadi yang terbaik dalam hidup saya. Jadi mimpinya mulai menambah. Oke. Dan ini menentukan banget, saya lihat bahwa ukuran impian kita menentukan aksi dalam hidup kita. Impian yang kecil, aksi kita kecil. Impian yang besar, aksi kita juga besar. Kalau gitu sekarang tipsnya untuk orang-orang yang sedang menonton yang mungkin situasinya tidak seberuntung orang-orang lainnya, mungkin berada di tempat yang sangat terpuruk, mungkin juga sudah banyak sekali gagal. Gimana caranya supaya mereka masih tetap punya mimpi? Kan nggak perlu tabrakan dulu dan koma dulu dong. Kira-kira gimana Pak Iwan? Saya pikir gini, berkumpullah dengan orang yang, beranilah berkumpul dengan orang yang luar biasa gitu ya. Ada satu perkataan begini, kalau Anda adalah orang yang terpintar di lingkungan Anda, berarti lingkungan Anda terlalu kecil. If you are the best, if you are the smartest in your group is too small gitu. Nah, inilah yang seringkali kita masuk comfort zone, kita merasa sudah luar biasa gitu. Tapi sejak saya melihat perubahan hidup saya, waktu nggak naik kelas, lalu berkumpul dengan orang-orang yang pintar, ternyata nilai saya berubah banget gitu. Saya belajar bahwa, wow, lingkungan merubah masa depan hidup kita. Nah, ini salah satu tipnya. Kedua ya, bersyukur selalu deh. Apapun yang kita ditaruh dalam hidup, apapun yang diberikan dalam hidup kita, is the best that we need gitu. Jadi kalau ada masalah,
jangan bilang, waduh kok cilaka gitu. Iya. Be grateful atau bersyukur selalu lah. Dan jangan fokus akan kekurangan seperti yang tadi ya. Yes. Walaupun mungkin nilainya belum bagus, belum dapat 9, mungkin baru 7, ya bersyukurlah dengan angka yang 7. Benar. Orang Indonesia kan, orang Asia sering banget ya gitu. Udah 7 kena dibilang kenapa kok nggak 8? Kenapa nggak 8? Kalau 8 kenapa nggak 9? Gitu ya. 10 kenapa nggak jadi kepala sekolah gitu. Gitu ya, jadi Nggak terus habis-habisnya. harus terus bersyukur dan harus terus belajar. Nah Ya. memang sih nggak ada yang namanya batasan untuk selalu bermimpi, siapapun bebas untuk bermimpi. Tapi satu kuncinya yang tadi Pak Iwan seringkali nyebut kata belajar. Saya belajar, kayak Pak Iwan pembelajar sejati ya. Kita akan bahas lebih banyak lagi gimana sih caranya kita bisa belajar. Karena tidak ada batasan untuk bermimpi dan juga tidak ada batasan di mana kita bisa terus belajar dari seorang Iwan Sunito. Jangan kemana-mana, I'm Possible, inspirasi Iwan Sunito akan kembali sesaat lagi. Setiap kali gagal, selalu aja optimis ada pembelajaran. Itu Iya. apa tuh resepnya untuk bisa selalu melihat? Tapi setelah saya nggak naik kelas, saya belajar satu hal ya yang betul-betul merubah hidup saya. Dan ini